Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paparan Buletin Al-Alim kali ini kami akan memaparkan peristiwa luar biasa sekitar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dinukilkan sebagai berikut. Qad ja'akum minallahi nurun, yang dalam surat Al-Maidah 15, yang kira-kira yang artinya tafsirnya telah datang cahaya dari Allah kepadamu. Qad ja'akum minallahi nurun, cahaya dari Allah. Dan cahaya ini banyak ulama menafsirkannya sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maha Suci Allah yang telah mengabarkan kepada kita, dan cahaya toha hambanya terlimpahkan dengan mengingatnya Nabi. Maka agungkanlah sang pemberi anugerah, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat dari sang pencipta. Dalam dia ulami karangan Habib Umar bin Hafiz dicerit, maka bergembiralah kamu, katakanlah dengan datangnya anugerah Allah dan rahmatnya, maka dengan itu kalian bergembiralah. Maka bergegaslah untuk bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam penggalan Maulid dia ulami karangan Habib Umar bin Hafiz, seorang juriat Rasulullah, seorang pengamal pencipta kitab Maulid Adia Ulami. Jadi bisa dibilang legenda hidup. Rata-rata kalau pengarang kitab itu udah meninggal baru ramai dibaca kitabnya. Tapi lain dengan Habib Umar bin Hafiz, meskipun masih hidup, kitabnya udah ramai dibaca oleh orang. Yang kira-kira salah satu artinya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah tadi, maka telah datang kabar dari yang berfirman, telah datang kepadamu cahaya Maha Suci yang telah mengabarkannya kepada kita, dan cahaya toha hambanya terlimpahkan dengan mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agungkanlah sang pemberi anugerah, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat dari sang pencipta. Maka renungkanlah firman-Nya, maka bergembiralah kamu, katakanlah dengan datangnya anugerah Allah dan rahmat, maka dengan itu kalian bergembiralah. Maka bergegaslah untuk bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan datangnya cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikannya asbab segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pernah dialog dengan Adam bahwa jika bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu Ahmad, maka tidak aku ciptakan kau Adam. Jadi tidak ada, dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, siogianya hilanglah kesedihan, dan siogianya kita bersenang-senang, bergembira dan kedatangannya beliau. Karena begitu banyak rahmat Allah, kalau diungkap satu-satu dalam paparan ini tentu
akan sangat banyak sekali dan memakan waktu yang lama, sebagaimana banyak dijelaskan dalam Al-Quran betapa keutamaannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal yang terkenal itu pada tahun gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ada banyak peristiwa yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena bagaimanapun kelahiran manusia agung tentu banyak terlihat tanda-tandanya. Di antaranya adalah satu, karena lahir pada tahun gajah, pada waktu itu terjadi serangan pasukan gajah ke Mekah yang dipimpin oleh Abraha. Rajanya Abraha dipimpin oleh Panglima Abu Rughal yang hendak mencuri Ka'bah, kemudian diserang oleh burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas yang berpijar. Kemudian menjelang kelahiran Nabi Muhammad lagi ada keanehan di penganut agama lain yang Zoroaster, penganut orang Majusi, penganut menyembah api, kira-kira demikian. Api Majusi yang telah berabad-abad nyala, nggak pernah padam, tiba-tiba padam pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seketika itu juga para pengikut Majusi berusaha menyalakan apinya, tapi tetap tidak menyala. Kemudian kabar lain yang santer dan banyak diceritakan adalah jin tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Jadi konon zaman dahulu itu sihir-sihir itu begitu marak, sebagaimana menjadi mukjizat Nabi Musa yang mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun, dan mampu jin-jin itu memberi informasi kepada ahlu jinnya, yaitu dukun-dukun, tukang sihir, dengan cara mencuri berita dari gaib dari langit dan mengabarkannya kepada wali-wali jinnya itu. Namun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, jin yang akan berusaha mendengar berita gaib dari langit akan mencemai panah api yang akan membunuh mereka. Peristiwa lainnya adanya bintang besar bercahaya. Jadi para ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW melihat bintang besar dan bercahaya di antara mereka. Kemudian di antara ahli kitab itu ada yang berseru, Nabi penutup zaman sudah lahir, katanya. Lalu adanya salam dari burung-burung, dengan cara banyaknya burung-burung indah berterbangan di atas langit Mekah yang berkicau, bersuara merdu, seolah-olah memberi salam sejahtera kepada Nabi akhir zaman. Dan juga sebagaimana dinukilkan
Dalam kitab Injil, kitab suci Nabi Isa alaihissalam, digambarkan bahwa tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahwasannya apabila pohon kurma kering mengeluarkan daun-daunnya, maka itu menandakan keluarnya Rasulullah ke dunia. Jadi pohon kurma kering yang sulit yang hampir mati, atau mungkin nggak tahu tafsirnya ini udah mati atau gimana. Cuma ya kalau logikanya yang hampir mati kembali berbuah kayak gitu. Mata air kering memancarkan kembali airnya, sebagaimana tulis dalam kitab Jabur, kitabnya Nabi Daud alaihissalam. Dikabarkan juga tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika mata air yang sudah kalian kenal kering, tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya, maka pada saat itulah Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Dan bagi ibundanya Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah, saat mengandungnya pun tidak merasa letih. Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitabnya Qisasul Anbiya bahwa ketika Aminah mengandung Rasulullah SAW, sama sekali ia tidak merasa kesulitan, sebagaimana umumnya ibu-ibu yang mengandung hamil. Kadang-kadang udah mulai besar perutnya, bangun aja dari duduk agak susah, bangun dari tidur agak susah. Tapi Siti Fatimah, ibunda Rasulullah, dikisahkan tidak merasa kesulitan saat mengandung Nabi Muhammad SAW. Adapun cerita lengkapnya, kisah lengkapnya di sekitar peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW berawal sekitar 14 abad yang lalu di sebuah kota kecil, sebuah kota yang panas dan tandus yang dikelilingi oleh padang pasir dan pegunungan batu, yang jangankan tumbuhan untuk hidup di sana, rerumputan kecil pun sulit untuk ditemukan karena tempat yang sangat strategis di kota ini sangat ramai dikunjungi orang-orang, sehingga masyarakat yang hidup di sana pun menjadi makmur. Jadi kota Makkah itu meskipun tandus tapi sangat strategis. Strategis itu bisa jadi mungkin sebagai tempat perlintasan para pedagang, musafir, karena di sana di Makkah itu ada sumber air, yaitu air Zam-Zam itu yang muncul dari zaman Nabi Ibrahim SAW sampai sekarang masih mengalirkan. Dan sebagaimana umumnya manusia pada zaman dulu, di tempat kita juga orang-orang tuh, masyarakat cenderung hidup atau berpendapat di sekitar sumber air. Sebagaimana nama daerah di Jawa Barat umumnya diawali dengan kata Cikaso, Cicadas, jadi air cadas, air kaso, Ciseke, air dari seke, air seke mah air Cimenyan, itu jadi orang-orang yang dekat dengan sumber air. Nah sama juga kira-kira mungkin nggak jauh beda di Mekah juga, karena ada sumber air, jadi muncullah peradaban, manusia bangun rumah di sana, dan juga jadi tempat persinggahan para musafir untuk mengisi perbakaran mereka, musafir dan pedagang tentunya. Cuman ya sebagaimana umumnya masyarakat jahiliyah, kemakmuran yang mereka dapat itu tidak semata-mata menjadikan mereka ingat dan bersyukur kepada yang telah memberikan kepada mereka kemakmuran dan anugerah tersebut, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi di sana sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah adanya kemerosotan moral, pembunuhan, perang, perbudakan, dan perampokan merupakan hal yang biasa terjadi zaman itu. Anak perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup karena orang tuanya malu, menganggap bahwa
laki-laki itu lebih prestise dibanding perempuan, lebih membanggakan. Kemudian yang terjadi, yang kuat menindas yang lemah dan menjadikan patung-patung berhala sebagai Tuhan mereka, patung-patung berhala sebagai Tuhan mereka, dan melupakan ajaran yang telah dibawa oleh nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim alaihissalam, agar menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kebuntuan ini, kejahiliahan ini terus merajalela, maka datanglah pembawa cahaya ibarat bintang yang mengisi pekatnya malam. Ia bukan bintang yang biasa, tapi bintang yang sangat luar biasa. Bahkan matahari di siang hari pun malu menampakkan sinarnya, karena bintang ini adalah maha bintang yang dilahirkan ke muka bumi. Ialah cahaya dalam kegelapan, ia adalah cahaya di dalam dada, dan ia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum minallahi nurun. Cahaya itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, atau dikenal tahun gajah, di kota Mekah saat diserang oleh pasukan gajah, dinamain tahun gajah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Sihabuddin Ahmad bin Hajar Haytami Asy-Syafi'i dalam kitabnya An-Ni'matul Kubra Al-A'lam halaman 61. Telah disebutkan bahwa sesungguhnya pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah semakin mendekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah, mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Nabi besar Muhammad SAW, yaitu pada malam pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa, sehingga beliau, ibunda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aminah, merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadi jika Allah menyuruh kita untuk mengikuti jalannya orang-orang setelah diberi nikmat jalan lurus, cerita-cerita Nabi ini terutama bisa dijadikan pelajaran bagi kita, terutama bagi ibu-ibu yang tengah mengandung. Jika ingin melahirkan manusia agung, tentu ya susah manusia agung. Minimal manusia, orang yang baik, anak yang baik, soleh, kayak gitu. Hari pertama sebelum kelahiran itu, H-12 sebelum kelahiran itu, jadi udah kalau di sini mungkin kalau mengambil ibrohnya, sebaiknya mengkondisikan diri, hati dan jiwanya berada dalam kedamaian dan ketentraman, selalu nyaman dan kedamaian ketentraman. Udah ada resepnya juga, berkat Nabi Muhammad SAW. Udah dijelaskan ilmunya, pedomannya apa mencapai kedamaian ketentraman. Ala bidzikrillah tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, tentram. Jadi usahakan tenang, tentram, dan orang-orang sekitar, lingkungan sekitar, agar mengkondisikan hal tersebut.
Siapa orang sekitar, lingkungan sekitar? Suaminya, lingkungannya, rumahnya, suaminya. Bantu mengkondisikan hal tersebut. Lalu pada malam kedua, ada seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi H-11 menjelang kelahiran, si ibu mendapat kegembiraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berita gembira. Kemudian malam ketiganya atau H-10 datang lagi seruan Allah, wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia Muhammad SAW yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam keempatnya, Sayyidah Aminah mendengar berbagai macam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah bermimpi dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad SAW memenuhi alam semesta. Pada malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya, membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil-manggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, bahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Pada malam ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mencurahkan rahmat belas kasih sayang kepada Sayyidah Aminah sehingga tidak ada sedikit pun rasa sedih, susah, sakit dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian pada malam hari detik-detik kelahiran Rasulullah SAW, tepat tanggal 12 Rabiul Awal, jam 2 pagi di malam ke-12 ini, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Sayyidah Aminah berdiri di rumahnya tanpa ada seorang pun yang menemani. Tiba-tiba beliau melihat tiang di rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang sangat anggun, cantik dan jelita, diliputi dengan cahaya yang memancar berkemilau serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang dan berkata, berbahagialah engkau wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan alam semesta. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Kenalilah aku adalah istri Nabi Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu. Kemudian datang wanita kedua yang menyampaikan kabar gembira, aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu. Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga, aku adalah Aisyah binti Mujahim, diperintahkan Allah untuk menemanimu. Datang wanita keempat, aku adalah Maryam, ibunda Isa alaihissalam, menyambut kehadiran putramu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
istri para nabi datang menghampiri Aisyah, Sayyidah Aisyah. Kenapa bisa terjadi? Jangankan para nabi, istri para nabi, orang-orang soleh, orang yang mati syahid aja, mereka itu tidak mati, mereka berkhialan, bal ahya, sungguhnya mereka hidup. Jadi ruh-ruh orang soleh yang dikehendaki Allah bisa datang, bisa berkeliaran sesuai kehendak mereka. Sehingga dengan kejadian itu semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Kemudian Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya datang silih berganti memasuki ruangan Sayyidah Aminah, dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa yang sangat indah berkeliaran saling berterbangan. Detik berikutnya Allah bangun dari singgasananya dan memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar memandokan seluruh bidadari surga agar berdandan cantik dan rapih, memakai segala macam bentuk perhiasan kain sutra dengan bermahkota emas, intan, permata yang gemerlapan, menebarkan wangi-wangi surga yang harum semerbak segala arah. Lalu triliunan bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan. Terlihat wajah bidadari itu bergembira. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, "Ya Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul berbaris rapih, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik, dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka, dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga, dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, bawalah triliunan malaikat yang ada di langit, turunkan ke bumi, ketahuilah kekasihku Muhammad SAW telah siap untuk dilahirkan, dan sekarang tiba saatnya Nabi akhir zaman. Kemudian turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan triliunan malaikat. Lalu ibunda Nabi Muhammad SAW, ibu, melihat malaikat itu pun berdatangan bawa kayu-kayu gaharu yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih berkilau cahaya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Muhammad SAW. Tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya tak lama kemudian terlihatlah jari-jari Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah seraya mengucapkan Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Semakin memuncaklah kegembiraan seluruh dunia dan alam semesta ini. Maka terucaplah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Matanya bagaikan telah dipakaikan sifat mata. Senyum indah terpancar dari wajahnya dan hancurlah berhala-berhala. Dan bergembiralah semua alam semesta menyambut kelahiran Nabi yang mulia. Cerita ini secara psikologi bisa dipelajari. Jadi polanya, urutannya untuk melahirkan orang soleh
dapatkan Allah, mendapatkan anak yang soleh, kira-kira bisa meneladani cerita-cerita Nabi Muhammad SAW aja alam ini. Kalau tidak semuanya dimiripkan, minimal sebagian. Karena menurut ilmu medis pun keadaan psikologis ibu yang mengandung itu berpengaruh kepada anaknya. Jadi psikologis ibu yang itu tenang, damai, tentram, dan penuh kebahagiaan, tentu akan melahirkan seorang anak juga yang saleh dan bagus akhlaknya secara psikologis. Demikianlah sebagian kisah yang luar biasa, orang Arab biasa nyebutnya ajaib, di sekitar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kalau ditambahkanlah dengan kitab-kitab sirah nabawi yang lain, karangan ahli penulis yang bagus, syekh-syekh, imam-imam, tentu lebih dahsyat lagi cerita-ceritanya. Dan yang kami paparkan ini hanyalah kulit-kulitnya aja, hanya ringkasan-ringkasan saja, belum menyentuh sama dagingnya mungkin. Dan sebagai trigger aja untuk buat penasaran apakah benar seperti itu peristiwa luar biasa di sekitar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Demikianlah paparan ini kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.